Halo, selamat pagi. Selamat bertemu kembali bersama saya, Patricius Batarius. Kali ini kita berjumpa dalam mata kuliah pengolahan citra. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perkalian atau pembagian citra dengan suatu bilangan skalar. Prinsip dari proses perkalian atau pembagian citra dengan skalar yaitu misalnya sebuah bilangan skalar 0,5 dikali dengan sebuah citra. Hasil akhirnya bahwa setiap nilai piksel pada citra tersebut dikali dengan bilangan skalar yaitu 0,5. Demikian pun pembagian setiap piksel yang ada pada citra tersebut dibagi dengan bilangan skalar. Di sini sudah saya tampilkan coding yang sudah dibuat bagaimana proses perkalian atau pembagian sebuah citra dengan bilangan skalar. Pertama, kita harus baca citranya dulu, yaitu imread. Nama citranya dengan extensionnya. Kemudian, sebelum proses lebih lanjut, kita gunakan atau kita tampilkan dulu citra aslinya. Di sini saya gunakan perintah figur, tidak langsung imshow, karena saya mau menampilkan citra hasil perkalian atau pembagiannya nanti. Ada satu baris dan letaknya nanti ada dua citra nanti yang ditampilkan, maka menggunakan perintah ini 1,2 dan citra pertama ini itu ditampilkan dengan judul atasnya citra asli. Proses yang terjadi pada pembagian atau perkalian citra di sini, misalnya perkalian adalah setiap piksel dengan alamat pikselnya atau pada posisi I, J itu dikali dengan sebuah bilangan skalar. Sebelum proses perkalian ini dilakukan, kita deklarasikan dulu bahwa size dari citra yang kita sudah panggil ini dimasukkan dalam variabel atau dalam matriks baris, koma, kolom. Kemudian citra yang sudah dimasukkan dalam baris, koma, kolom tadi itu kita ganti atau ubah tipe datanya menjadi double. Jadi di sini ada perintah citra sama dengan double dalam kurung citra-citra yang sudah kita baca tadi. Kenapa dibuat dalam bentuk tipe data double? Bisa dilihat pada video sebelumnya, tipe-tipe data pada citra. Langkah berikutnya kita gunakan perintah for untuk baris. Misalnya saya gunakan variabel i. For i sama dengan 1, baris yang pertama sampai dengan baris yang terakhir. Ya, kenapa pakai baris di sini? Kita sudah pakai deklarasinya di atas tadi. Demikian pun kolom. Untuk J sama dengan kolom itu, sama dengan kolom yang pertama sampai dengan kolom yang terakhir. Setiap baris dan kolom dikali dengan suatu bilangan skalar. Misalnya di sini saya ganti dengan 0,5. 0,5 kali sebuah citra yang sudah kita panggil. Setiap pikselnya. Setelah dikali dengan 0,5 disimpan misalnya di sini citra perkalian skalar atau citra hasil perkalian skalar. Setelah proses perkalian selesai, saya rubah lagi dalam bentuk uninteger. Di sini menggunakan uin8, citra yang
perkalian skalar tadi disimpan lagi dalam variabel yang citra perkalian skalar. Di sini bisa, supaya jangan membingungkan, bisa Anda ganti dengan citra perkalian skalar. Terakhir, ini citra perkalian skalar setelah proses di dalam loop ini. Langkah selanjutnya, tampilkan di posisi yang kedua, di posisi yang pertama tadi, 1,2,1, kemudian 1,2,2, IMSO citra perkalian skalar dalam bentuk tipe uninteger dengan title-nya citra perkalian skalar. Sekarang saya run programnya. Nah, ini hasilnya. Perintah pertama clear dan CLC tadi untuk membersihkan layar ini. Setelah dibaca citranya, kita tampilkan 1,2,1. Nah, 1,2 maksudnya baris citra yang mau ditampilkan hanya satu baris. Kemudian 2 ini ada 2 kolom nanti. Citra yang pertama ini di posisinya posisi yang 1, posisi yang ini. Dengan judul citra asli. Kita sudah tampilkan. Kemudian proses perkalian selanjutnya, bahwa setiap pixel di dalam citra ini dikali dengan 0,5. Hasilnya ini dia. Ditampilkan baris pertama, kemudian ada 2 kolom dan posisinya di yang kedua. Maka ini. Kemudian title-nya citra perkalian skalar. Itu kalau hasilnya atau aslinya dikali dengan 0,5. Kalau misalnya saya kali dengan, misalnya dikali dengan 2, kemudian saya run lagi, kita lihat hasilnya, citranya akan lebih cerah. Jadi setiap pixel di citra asli dikali dengan 2. Bagaimana kalau saya kali dengan 8 misalnya? Saya run lagi. Nah, kelihatan sudah putih, tidak terlihat citra aslinya. Karena setiap pixel dikali dengan 8. Nah, apalagi makin besar saya ganti angkanya, maka akan semakin kelihatan atau citranya tidak kelihatan atau makin putih. Demikian pula kalau saya ganti misalnya lebih kecil 0,8, nah, sedikit lebih memiliki hasilnya. Seperti ini. Ya, di bagian bawah sini saya tidak menggunakan titik koma tadi sehingga muncul tampilan citra yang ini ada error di sini, bukan koma tetapi pakai titik harusnya. Nah, pada saat di run baru muncul hasilnya seperti ini. Demikian pun proses pembagian. Kalau proses pembagian, maka yang terjadi adalah ada pengurangan dari kecerahan dari citra ini. Nah, kalau proses pembagian ya di dalam perkalian yang kita gunakan simbol bintang diganti dengan garis miring. Di sini bisa diganti dengan citra pembagian skalar, misalnya 0,8 atau saya pakai misalnya 0,2 dulu. Kita lihat perubahannya. Citra yang asli, nah ini hasilnya 0,2 bagi setiap citra. Atau misalnya ganti dengan 3. Saya simpan dan saya run lagi. Ups, ada yang keliru. Kita
lanjutkan bahwa kalau perkalian skalar tadi kita gunakan simbol bintang, maka kalau pembagian kita gunakan tanda garis miring. Kita lihat perbedaannya. Jika bilangan skalar yang sama kita gunakan 2 kali citra I, J, pada saat kita run, kita lihat hasilnya bahwa setiap pixel yang ada di dalam citra asli dikali dengan 2. Maka tampilannya pun kelihatan lebih cerah. Bagaimana kalau setiap pixel ini dibagi dengan 2? Kita lihat hasilnya kalau saya run, akan lebih gelap semuanya. Yang ada hanya warna hitam. Ada proses yang berkaitan dengan thresholding, bisa dilihat nanti di video tentang thresholding. Jika nilainya berapa, itu dijadikan 0. Jika nilainya lebih kecil dari nilai yang ditentukan oleh thresholdingnya, dia akan bernilai 1. Itu artinya gelap dan terang. Di dalam proses ini tadi, yaitu proses perkalian atau pembagian citra dengan skalar, jika saya ganti bilangan skalarnya dengan 2 dibagi dengan citra, setiap pixel pada citra dibagi dengan 2, maka kelihatan citra aslinya berubah menjadi gelap semua. Bagaimana kalau saya rubah 2-nya dengan 0,8? Saya run lagi, ya tetap hasilnya tetap gelap. Atau saya bagi dengan lebih besar angkanya, misalnya katakanlah 100, saya run lagi, nah makin gelap. Kalau saya kali dengan 10, di sini diganti dengan bintang, saya run lagi, maka dia akan makin putih. Dan citranya ya, tidak tampak lagi, yang ada adalah layar putih. Jadi itu perubahan pada citra jika kita gunakan perintah perkalian atau pembagian citra. Perubahan yang kelihatan saja, kita misalnya ganti dengan 0,2, itu sudah kelihatan bahwa citra aslinya sudah semakin gelap. Semakin gelap. Tapi kalau misalnya diganti dengan lebih besar bilangannya, 2K, 10K, misalnya 5, ya kelihatan masih ada topi atau rambut dari citra Lena ini. Tapi kalau dibagi, hasilnya pun akan berubah. 0,05 misalnya, di setiap citra dibagi dengan 0,05, kita lihat hasilnya, yang terjadi adalah hitam. Nah, itu perbedaan bagaimana proses perkalian atau pembagian citra dengan sebuah bilangan skalar. Proses selanjutnya bisa dicoba, misalnya citranya citra berwarna. Jadi ada baris, ada kolom, dan juga ada warna. Untuk proses perkalian ataukah pembagian dengan bilangan skalar, entah itu juga penjumlahan maupun pengurangan bilangan skalar dengan citra. Demikian penjelasan singkat saya mengenai perkalian dan pembagian citra dengan bilangan skalar. Salve in Christo.